Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam. Kami dari kelompok 5 akan membahas tentang algoritma Grady. Next slide. Oke, di kelompok kami bersama dengan rekan-rekan kami ada Jaya Adilman dengan NIM 2019 31220, terus ada Nelly Yulia dengan NIM 2019 31100, dan ada Ricky Marnaik Sibarani dengan NIM 2019 31072, ada Amanda Tikasari 2019 31182, dan yang terakhir ada juga Rahayu Sulistia dengan NIM 2019 31097. Nah, di sini pokok pembahasan kami itu mulai dari pengertian algoritma Grade itu sendiri, terus ada prinsip, ada skema, ada langkah, terus ada implementasi, ada juga fungsi, terus ada algoritmanya, ada flowchart, dan tentu ada juga contoh studi kasus. Oke, selanjutnya slide-nya akan dijelasin oleh teman kita. Yang pertama itu ada pengertian dari greedy. Jadi, algoritma greedy ini merupakan algoritma yang menggunakan pendekatan penyelesaian masalah dengan mencari nilai maksimum, sementara pada setiap langkahnya. Nilai maksimum sementara ini dikenal dengan istilah lokal maksimum. Pada kebanyakan kasus, algoritma greedy tidak akan menghasilkan solusi paling optimal. Algoritma greedy memberikan solusi yang mendekati nilai optimum dalam waktu yang cukup cepat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Berikutnya yaitu prinsip utama algoritma greedy, yaitu take what you can. Prinsip utama algoritma greedy adalah take what you can get now, yang artinya ketika kita menggunakan langkah algoritma greedy, maka kita akan menghasilkan solusi optimum dari awal hingga akhir. Selanjutnya, sub pembahasan skema umum algoritma greedy, yaitu terdapat himpunan kandidat, di mana himpunan yang berisi elemen pembentuk solusi. Kedua, himpunan solusi, yaitu himpunan yang terpilih sebagai solusi persoalan. Yang ketiga, yaitu fungsi seleksi, di mana fungsi yang memilih kandidat yang paling mungkin untuk mencapai solusi optimal. Selanjutnya, ada fungsi kelayakan, yaitu fungsi yang memeriksa apakah suatu kandidat yang dipilih dapat memberikan solusi yang layak. Maksudnya, yaitu apakah kandidat tersebut bersama dengan himpunan solusi yang sudah terbentuk tidak melanggar kendala yang ada. Adapun fungsi solusi, di mana fungsi yang mengembalikan nilai boolean. True jika himpunan solusi yang sudah terbentuk merupakan solusi yang lengkap. False atau salah jika himpunan solusi belum lengkap. Dan yang terakhir ada fungsi objektif, yaitu fungsi yang mengoptimalkan solusi. Oke, ada langkah-langkah mencari greedy. Contohnya di sini ada kasus mencari jarak terpendek dari peta. Misalkan kita ingin bergerak dari A ke titik B dan kita telah menemukan beberapa jalur dari peta. Nah, A-nya itu yang warna merah ini dan titik warna abu-abu ini yang B. Next. Dari peta yang ditampilkan di slide sebelumnya, dapat dilihat bahwa terdapat beberapa jalur dari titik A ke titik B. Sistem peta pada gambar secara otomatis telah memilih jalur terpendek atau berwarna biru. Kita akan mencoba mencari jalur terpendek juga dengan menggunakan algoritma greedy. Langkah awal yang kita lakukan ialah memilih struktur data yang tepat untuk digunakan dalam representasikan peta. Jika dilihat kembali, sebuah peta seperti pada gambar slide sebelumnya, pada dasarnya hanya menunjukkan titik-titik yang saling berhubungan dengan jarak tertentu pada masing-masing titik tersebut. Misalnya, peta di slide sebelumnya dapat direpresentasikan dengan titik penghubung seperti berikut. Ada B, F, E, D, G, C, A, H. Next. Dari gambar di slide sebelumnya, kita dapat melihat bagaimana sebuah peta jalur perjalanan dapat direpresentasikan dengan menggunakan graph.
spesifikasinya direct grab atau grab berarah, maka dari itu untuk menyelesaikan permasalahan jarak terpendek ini kita akan menggunakan struktur data grab untuk merepresentasikan peta. Berikut ini adalah grab yang akan digunakan. Ini contoh gambar grabnya. Untuk mencari jarak terpendek dari A ke B, sebuah algoritma greedy akan menjalankan langkah-langkah seperti berikut. 1. Kunjungi satu titik pada grab dan ambil seluruh titik yang dapat dikunjungi dari titik sekarang. 2. Cari lokal maksimum ke titik selanjutnya. 3. Tandai grab sekarang sebagai grab yang telah dikunjungi dan pindahkan ke lokal maksimum yang telah ditentukan. Dan yang keempat, kembali ke langkah 1 sampai ke tujuan didapatkan. Jika mengaplikasikan langkah-langkah di atas pada gambar grab A ke B sebelumnya, maka kita akan mendapatkan pergerakan sebagai berikut. 1. Mulai dari titik awal yaitu A, ambil seluruh titik yang dapat dikunjungi. 2. Lokal maksimum adalah ke C karena jarak ke C adalah yang paling dekat. Yang 3 ini tandai A sebagai titik yang telah dikunjungi dan pindah ke C. Yang 4, ambil seluruh titik yang dapat dikunjungi dari C. Kelima, lokal maksimum adalah ke D dengan jarak 6. Nomor 6 itu tandai C sebagai titik yang telah dikunjungi dan pindah ke D. Nomor 7, langkah selanjutnya diserahkan kepada pembaca sebagai latihan. Dengan menggunakan algoritma greedy pada graf di atas, hasil akhir yang akan didapatkan sebagai jarak terpendek adalah A, C, D, E, F, B. Hasil jarak terpendek yang didapatkan ini tidak tepat dengan jarak terpendek yang sebenarnya, yaitu A, G, E, F, B. Algoritma greedy memang tidak selamanya memberikan solusi yang optimal, dikarenakan pencarian lokal maksimum pada setiap langkahnya tanpa memperhatikan solusi secara keseluruhan. Gambar berikut memperlihatkan bagaimana algoritma greedy dapat memberikan solusi yang kurang optimal. Nah, kita perlu ingat bahwa untuk kasus umum, kerap kali algoritma greedy memberikan hasil yang cukup baik dengan kompleksitas waktu yang cepat. Hal ini mengakibatkan algoritma greedy sering digunakan untuk menyelesaikan permasalahan kompleks yang memerlukan kecepatan jawaban, bukan solusi optimal, misalnya pada game. Selanjutnya ada implementasi algoritma greedy. Seperti biasa, contoh kode program akan diberikan dalam bahasa pemrograman Python. Sebagai langkah awal, tentunya kita terlebih dahulu harus merepresentasikan graf pada implementasi yang kita lakukan. Graf direpresentasikan dengan menggunakan directory di dalam directory seperti berikut. Next. Selanjutnya kita akan membuat fungsi yang mencari jarak terpendek dari graf yang dibangun dengan menggunakan algoritma greedy. Definisi dari fungsi tersebut sangat sederhana, hanya sebuah fungsi yang mengambil graf di titik awal dan titik akhir sebagai argumennya seperti gambar di bawah ini. Next. Jarak terpendek yang didapat akan dibangun langkah demi langkah, seperti pada algoritma greedy yang mengambil nilai lokal maksimum pada setiap langkahnya. Untuk hal ini, tentunya kita akan perlu menyimpan jarak terpendek ke dalam sebuah variabel dengan source sebagai isi awal variabel tersebut. Jarak terpendek kita simpan ke dalam sebuah list untuk menyederhanakan proses penambahan nilai. Di sini ada gambar result, dan result append, sort,
Penelusuran grep sendiri akan kita lakukan melalui result karena variabel ini merepresentasikan seluruh node yang telah kita kunjungi dari keseluruhan grep. Variabel result pada dasarnya merupakan hasil implementasi dari 3 algoritma atau tandai grep sekarang sebagai grep yang telah dikunjungi. Titik awal dari rute tentunya secara otomatis ditandai sebagai node yang telah dikunjungi. Selanjutnya kita akan menelusuri grep sampai titik tujuan ditemukan dengan menggunakan iterasi sebagai berikut. While this node in result, current node sama dengan result min 1. Dengan mengambil node yang sekarang sedang dicari lokal maksimumnya dari isi terakhir result. Pencarian lokal maksimum sendiri lebih memerlukan pengetahuan Python daripada algoritma. Nah, ini contoh pencarian lokal maksimumnya. Setelah seluruh grep ditelusuri sampai mendapatkan hasil, kita dapat mengembalikan result ke pemanggilan fungsi dengan return result. Next. Keseluruhan fungsi yang dibangun adalah sebagai berikut. Nah, ini keseluruhan fungsinya. Perlu diingat bahwa fungsi ini masih banyak memiliki kekurangan. Misalnya, tidak ada penanganan kasus jika titik-titik tujuan tidak ditemukan, atau jika terdapat node yang memiliki nilai negatif atau bergerak balik. Penanganan hal-hal tersebut tidak dibuat karena fungsi hanya bertujuan untuk mengilustrasikan cara kerja algoritma greedy, bukan untuk digunakan pada aplikasi nyata. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya ada fungsi dari greedy. Dari implementasi yang sudah dilakukan, dapat dilihat bagaimana algoritma greedy memiliki beberapa fungsionalitas dasar, yaitu fungsi untuk melakukan penelusuran masalah, untuk memilih lokal maksimum dari pilihan-pilihan yang ada tiap langkahnya, untuk menghasilkan nilai lokal maksimum ke solusi keseluruhan, dan juga untuk menentukan apakah solusi telah didapatkan. Tentunya fungsi-fungsi di atas ini juga dapat digabungkan atau dipecahkan lebih lanjut lagi, menyesuaikan dengan strategi greedy yang dikembangkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Oke, baik. Untuk pemrograman ini kita menggunakan bahasa pemrograman C. Jadi tentang pengambilan koin. Jadi logikanya tentang pengambilan koin yang menggunakan algoritma greedy. Jadi pemrograman yang saya gunakan adalah bahasa C++. Oke, jadi logika pemrogramannya itu yang pertama library-nya itu adalah input output. Jadi kita harus mendeklarasikan jika kita ingin menggunakannya. Terus library juga kita deklarasikan input outputnya berupa string dan integer. Seperti kayak stdio.h itu kita deklarasikan sebagai standar input output, dan conio.h itu deklarasi input output seperti perintah get dan getch. Terus kita definisikan bahwa inputnya hanya berupa integer. Selanjutnya ada perintah void sort integer. Jadi fungsi sort itu kita deklarasikan berupa nilai void yang berparameter array integer. Seperti algoritma greedy itu pencarian sort ya, fungsi sort. Selanjutnya terdapat blok pemrograman yang berfungsi untuk menginput banyak koin yang ingin dimasukkan. Jadi variabel x itu kita deklarasikan dengan parameter size dengan tipe data integer. Terus mencetak string banyak koin, kita print f, enter, terus banyak koin. Terus mengambil input dari keyboard dengan tipe integer. Selanjutnya pada baris selanjutnya kita minta
untuk nih memasukkan koin yang kita punya. Di sini ada perulangan dengan perintah for. Jadi seperti print F, masukkan jenis koin, itu untuk mencetak masukkan jenis koin. Terus ada kita masukkan perulangan for. Di sini terjadi iterasi dan increment dengan nilai awal 1, I sama dengan 1. Terus kita masukkan input dengan scan F pada variabel X dan pada variabel X pada indeks ke I gitu. Jadi setelah proses iterasi yang di atas masuk lagi ke bagian sorting atau pengurutan. Jadi kita mengurutkan dari variabel X ke N dengan printf koin yang tersedia. Terus kita lakukan perulangan juga dengan nilai awal I sama dengan 1 dan I lebih kecil sama dengan N. Lalu I increment kita mencetak isi variabel X indeks ke I. Terus printf itu untuk enter ya, itu ada N untuk baris baru, terus printf lagi, cetak baris baru lagi. Terus kita printf lagi, masukkan nilai yang dipecah. Terus di sini menanyakan untuk nilai yang ingin dipecah dengan uang koin. Terus scanf itu untuk membaca inputan dan dimasukkan ke variabel uang dengan tipe integer. Terus kita enter lagi untuk baris baru seperti print /n. Terus ada perulangan di situ for I sama dengan 1, I lebih besar dari N, lebih kecil sama dengan N, I plus plus. Nah, perulangan seperti di atas itu ya, jadi hasil I sama dengan uang per X dengan I memberi variabel hasil dengan rumus uang dibagi X indeks ke I. Lalu kita memberikan nilai uang dari variabel uang modulus X indeks ke I, seperti uang sama dengan uang. Terus pada bagian ini akan dihasilkan beberapa koin dibutuhkan untuk memecah uang yang diinput. Nanti untuk outputnya, jadi seperti contoh keping keberapa, sebanyak berapa gitu. Terus ada perulangan situ, penambahan nilai I dengan 1, mulai dari 1 hingga kurang dari sama dengan nilai N. Terus kita print keping, mencetak nilai keping dengan nilai X, indeks ke I. Terus kita print lagi, kita cetak lagi an sebanyak dengan hasil indeks ke I. Seperti mencetak beberapa koin yang angka dipakai. Terus kita enter 2 kali, terus kita tampilkan outputnya, terus mengembalikan nilai menjadi 0. Di situ terus ada void sort. Kita deklarasikan fungsi sort dengan parameter A, array. Terus kita deklarasikan lagi variabel pass, hold, dan J. Terus ada for di situ, kita iterasi selama pass dengan nilai awal 1 lebih kecil sama dengan size, lalu increment pass. Terus kita iterasi J dengan nilai awal J sama dengan 0 dan lebih kecil sama dengan variabel size 2 dan J increment. Terus iterasi pada A indeks ke J plus 1 lebih kecil dari A indeks J plus 2. Terus kita beri nilai pada hold. Terus kita deklarasikan bahwa A indeks J plus 1 itu sama dengan array A indeks J plus 2. Terus array A indeks J plus 2 sama nilainya dengan hold. Terus maka setelah dijalankan, program akan mengeluarkan output seperti yang ada di slide. Di sini saya mencoba untuk masukkan 3 koin. Koin yang pertama 100, 50, dan 200. Proses pertama adalah sorting. Karena kita memakai algoritma greedy, maka koin dengan angka terbesar terletak pada posisi awal. Sehingga akan tersusun seperti di atas, 200, 100, 50. Terus setelah itu kita masukkan nilai uang yang akan dipecah. Di sini saya memberi nilai 250. Maka cara paling efektif untuk mendapatkan nilai 250 adalah dengan 1 koin 200-an dengan 1 koin 50-an. Nah, seperti itu untuk contoh program menggunakan algoritma greedy dengan fungsi sort. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini ada flowchart dari program. Nah, di sini ya dimulai. Ini secara umum, untuk detailnya tadi sudah dijelaskan sama teman saya. Jadi secara umumnya kita input jenis koinnya, kemudian di sorting
secara descending ya untuk koin yang tersedia. Kemudian input nilai itu yang akan dipecah. Kemudian jika input array tadi sama dengan 0, maka outputnya ditambah 1 jumlah koinnya. Nah, kemudian di next array sampai akhir baru n. Kemudian contoh kasus algoritma greedy. Persoalan sebuah server dapat berupa prosesor, pompa, kasir di bank, dan lain-lain. Mempunyai N pelanggan, customer, klien yang harus dilayani. Waktu pelayanan untuk setiap pelanggan sudah ditetapkan sebelumnya, yaitu pelanggan I membutuhkan waktu TI. Kita ingin meminimumkan total waktu di dalam sistem. T sama dengan waktu di dalam sistem untuk pelanggan I. Karena jumlah pelanggan adalah tetap, meminimumkan waktu di dalam sistem ekivalen dengan meminimumkan waktu rata-rata. Nah, pemecahan masalah dengan algoritma greedy-nya. Strategi greedy untuk memilih pelanggan berikutnya adalah pada setiap langkah, masukkan pelanggan yang membutuhkan waktu pelayanan terkecil di antara pelanggan lain yang belum dilayani. Agar proses pemilihan pelanggan berikutnya optimal, maka perlu mengurutkan waktu pelayanan seluruh pelanggan dalam urutan yang menaik. Jika waktu pengurutan tidak dihitung, maka kompleksitas algoritma greedy untuk masalah minimalisasi waktu di dalam sistem adalah ON. Sekianlah presentasi dari kelompok kami. Oke, bisa ditutup dengan teman saya, Ricky. Oke, baik. Terima kasih untuk teman Jaya Adirman. Seperti itulah bentuk presentasi kami, mulai dari pengertian algoritma, prinsip, fungsi, contoh pemrograman, serta contoh studi kasusnya. Sekianlah dari hasil presentasi kami. Jika ada yang kurang dari perkataan kami maupun dari hasil diskusi kami mohon maaf. Sekiranya mendapatkan hasil yang terbaik. Kami ucapkan terima kasih. Selamat pagi, siang, sore, malam.